Mana orangnya? Kameramen. Sebenarnya. Kabar Raja. Kabar baik. Kalau boleh tahu siapa ini? Bisa diturunin kakinya. Bisa. Gimana? Kalau boleh saya tahu, saya berhadapan dengan siapa ini? Panggil saja Reza Kribo. Reza Kribo. Ya. Kenapa disebut Reza Kribo? Karena rambut kamu seperti itu, Reza. Ya. Beren enak aja anak buah saya memanggil saya. Kok punya anak buah? Maksudnya? Ya. Teman-teman satu perjuangan. Mengamankan lingkungan, mengamankan wilayah, mengamankan proyek. Ada tujuan apa? Pengen ngobrol-ngobrol aja sama kamu. Pengen ngobrol. Iya. Karena selama ini cukup menyakitkan telinga saya tindakan kamu ini. Menyakitkan telinga, maksudnya tindakan saya. Iya. Tindakan apa? Yang mana ini? Tidak usah lagi lah kamu mengurus semua preman-preman yang Nanti dulu. lain. Boleh saya tahu, itu yang ada di leher kamu itu apa? Oh, kenapa? Kamu mau? Bisa kamu memakai. Nah, itu kalau menurut ajaran saya pribadi haram buat saya. Ya, pakai kalung dari tulang hewan hidup. Ya. Itu untuk pribadi saya. Pribadi kamu kan? Ya, kalau kamu serah kamu pakai kayak gimana. Cuman harapan saya kamu lepas saja itu, tidak ada gunanya. Ya. Bagi saya tidak ada yang namanya halal haram, sama saja. Intinya makan, kehidupan. Kenapa kamu tidak usah bertele-tele lah, lebih baik kamu jelasin. Kamu preman, apa dukun, atau kamu masih ada hubungannya dengan perguruan Taring Macan? Ya. Yang saat ini dipimpin Asroni. Ternyata kamu sudah mengenal pemimpin baru itu. Jelas saya mengenal. Dan saya belum pernah mendengar nama kamu di perguruan Taring Macan. Ya. Dari wilayah mana kamu? Tidak perlu kamu tahu wilayah saya di mana. Pada intinya kamu mengganggu preman Taring Macan. Terus hubungannya sama kamu? Pimpinan saya. Kamu pimpinan juga? Iya. Oh, jadi kamu pimpinan juga, cuman di beda wilayah. Ya. Jangan-jangan kamu ini utusannya si Asroni, karena kamu mau membantu Asroni itu. Apa kayak gimana? Benar. Lebih baik saya jujur saja sama kamu. Ya, itu benar. Karena dan juga saya membantunya karena kamu mengusik preman-preman itu. Jadi terus semua apa yang kamu? Para preman. Apa yang kamu bicarakan? Datang ke rumah saya, ya, saya sudah terima. Terus apa yang kamu mau obrolkan dengan saya? Tidak usah lagi kamu mengganggu mereka. Tidak usah kamu lagi mengurus apapun tindakan mereka. Apapun kegiatan mereka. Begitupun dengan kalian atau kamu. Jangan kamu urus urusan saya. Jangan kamu mengganggu kegiatan saya. Sudah. Selesai. Saya tidak akan mengurus, tidak akan mengganggu kamu. Kalau kamu tidak mengusik preman. Begitupun dengan saya. Kalau kalian tidak bikin onar, tidak mengganggu orang-orang di pasar, saya tidak akan mengusik kalian. Semua preman tidak ada yang namanya diam duduk seperti patung. Semua mereka bekerja. Bekerja semua dengan merampas
barang orang, memaksa barang orang. Ya, karena mereka sulit untuk mendapatkan wilayah yang harus mereka jaga. Yang jelas, ya, saya makanya mengusik. Saya bukan mengusik, saya ingin hancurkan perguruan taring macan. Karena kalian murid dari dukun-dukun. Kalian berguru dengan dukun, kalian melakukan ritual-ritual yang menyesatkan banyak orang. Kalian ajak orang-orang untuk bergabung di perguruan taring macan. Itulah salah satu untuk cara bergabung dengan preman taring macan. Dari perjalanan saya menghancurkan perguruan taring macan, Nyi Wingit. Kenapa? Kamu kaget? Kamu kenal dengan nenek itu? Nenek itu mungkin saat ini sudah tidak berdaya. Kamu sempat bertemu dengan dia? Sudah saya lumpuhkan, bukan bertemu lagi. Saya sudah beberapa kali Tidak duel. usah omong tinggi kamu dengan saya. Setelah saya pun tidak pernah bertemu dengan dia. Mungkin kamu terlalu jauh dengan perguruan taring macan, perkumpulannya si Samcodet. Mungkin kamu terlalu jauh sehingga kamu tidak tahu keadaan dari wanita tua yang suka tidur dengan sembarang laki-laki. Ya. Orang tertentu saja yang bisa bertemu dengan Nyi Wingit. Sedangkan saya hanya sekedar tahu dengan namanya untuk berhadapan dengan dia secara langsung. Ya karena kamu tidak ada manfaatnya buat Nyi Wingit. Contohnya Samcodet. Jadi pengikut kesayangannya. Asroni. Jadi pengikut kesayangannya. Karena dia ada manfaat buat si wanita tua. Sedangkan kamu tidak ada. Kata siapa? Saya tidak ada manfaatnya. Buktinya Asroni meminta bantu dengan saya. Tapi kamu tidak ada manfaatnya untuk Nyi Wingit. Dan sekarang Nyi Wingit sudah tidak berdaya. Saya lumpuhkan. Itu tidak mungkin. Pada intinya saja, kalau tujuan kamu datang ke sini hanya mengancam saya agar saya tidak mengusik perguruan taring macan, itu suatu hal yang tidak mungkin. Suatu hal yang sia-sia saja kamu datang ke sini. Ya. Jadi, tapi kalau kamu datang ke sini, tujuan kamu datang ke sini, kamu siap seret Asroni, ketua perguruan taring macan yang baru itu datang ke sini, itu lebih ada manfaatnya buat saya, buat orang banyak. Bagaimana? Sanggup tidak kamu seret Asroni itu? Daripada saya akan bayar kamu 10 kali lipat. Hadapan kamu. Lebih baik saya yang menyeret kamu hadapan Asroni. Agar kamu mengakui kesalahan kamu dan tindakan kamu selama ini. Itu apa saya mengakui? Perbuatan saya tidak salah. Bagi kamu tidak salah. Tapi bagi preman taring kamu macan tidak itu tahu. Masalah besar. Ya, kamu tidak tahu. Preman Hendra, anak buah Asroni, menyuruh dukun untuk menyantet Manap, penjaga toko di pasar, sampai memar. Ya inilah, makanya saya ingin hancurkan perguruan taring macan, karena dikit-dikit dukun, dikit-dikit dukun. Bahkan ilmunya pun dari dukun. Tidak usah kamu mengada-ngada. Sahroni tidak berkata seperti itu. Dia hanya berkata, tolong bantu saya untuk menyelesaikan yang namanya Dang Rajo. Dan memberikan alamat kamu datang ke sini. Sehingga saya bisa berhadapan dengan kamu. Dan mengingatkan agar kamu berhenti atas perjalanan kamu untuk mengurus preman taring macan. Apabila kamu tidak mau berhenti, maka saya, Reza Kribo, tidak tinggal diam. Saat ini juga akan melakukan tindakan yang kasar kepada kamu. Dari tadi saja kamu memang sudah tidak sopan. Karena saya tidak takut sama kamu. Begitupun dengan saya. Sedikit pun saya tidak akan pernah mundur. Saya kira kamu orang yang ditakuti semua para preman atau yang lainnya. Ternyata orang seperti ini saja Sahroni minta bantu pada saya. Nanti kamu tahu.
bagaimana nanti? Kita lihat. Kamu tanyakan saja kepada si Asroni itu. Nyiwingit di mana sekarang? Saya akan mempertanyakan itu nanti setelah saya selesai mengurus kamu. Itu juga kalau kamu bisa bicara dan bisa pulang dari sini. Kencang sekali mulut kamu, Raja. Bangun! Gimana? Mau secara fisik, secara ilmu, silahkan saja. Menurut kamu bagaimana? Saya siap meladeni kamu. Saya suka ketemu orang-orang seperti kamu ini. Bagaimana kamu menyakiti saya? Bagaimana kamu menghancurkan saya? Menyentuh saya saja, kamu tidak bisa. Subhanallah. Allah. 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 Kayak gitu kan kalian kasar sama orang-orang yang bisa kalian tindas? Kayak gitu yang bisa kalian lakukan. Apakah seperti itu yang dikatakan mengamankan? Saya tahu kamu itu preman, tapi kamu sekarang sudah menjadi dukun. Saya lihat dari gaya kamu. Makanya kamu jadi ketua di wilayah yang lain.
Ayo bangun. Sesuai dengan kesombongan kamu tadi. Saya lihat dari gayanya, sahabat-sahabat semua. Bismillah. Allah. Saya buat dia seperti orang gila, garuk-garuk nggak jelas. Buat gatal-gatal. Kamu apa ketemu saya saja? Sorot ya kamar. Dari mana wilayah kamu? Bukankah kamu orang sakti, hebat? Silakan, saya lihat. Saya beri waktu kamu untuk menghilangkan rasa gatal itu. Kamu curang aja. Kamu taburi merang apa saya ini? Saya tidak menaburi apa-apa. Silakan hilangkan. Gunakan keilmuan kamu. Sahabat-sahabat semua, saya akan musnahkan semua keilmuan. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hentikan. Hentikan. Tidak usah kamu menyanyi seperti itu. Hentikan. Ya la baina aydihim wa ma wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Hentikan ya raja. Hentikan. Hentikan ya raja. Hentikan. Kamu apakan saya? Sesuai yang saya katakan tadi. Tadi kamu meremehkan saya. Hanya berhadapan dengan saya saja, Asroni sampai minta bantuan dengan kamu. Ya, kamu buat apa seperti ini? Kamu tua saya seperti ini. Saya akan lumpuhkan kedua tangannya ini, sahabat-sahabat semua. Bismillah. Kenapa tangan saya tidak bisa difungsikan? Kamu
Saya lumpuhkan kakinya ini sahabat-sahabat. Alhamdulillah rabbil alamin. Suara jangan bermain. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Bagaimana buat sahabat-sahabat semua? Diapakan ini? Reza Kribo. Dia meremehkan sekali tadi. Sekarang saya minta sama kamu cepat pergi dari rumah saya sebelum saya habis kesabaran saya. Harapan saya kamu ajak Asroni itu ke sini. Dia akan datang ke sini, Raja. Silahkan saja. Pengakuan kamu kepada saya sendiri. Tadi kamu tidak percaya kalau Nyi Wingit sudah saya lumpuhkan. Itu tidak mungkin. Kamu lihat saja, sekalian saja kamu datangi. Tanya sama si Asroni itu. Jangan kunci dulu tubuhnya ini. Bismillah. Dua tangannya ini sudah saya lumpuhkan dan kakinya saya lumpuhkan sebelah. Tubuhnya saya buat gatal-gatal, sahabat-sahabat semua. Ya. Saya akan buat si ketua perguruan taring macan itu penasaran. Kenapa setiap utusannya pulang selalu seperti ini? Hitungan ketiga kamu cepat pergi dari rumah saya. Kalau tidak, tunggu saja kamu, Raja. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Cukup lelah juga sahabat saya ini. Mungkin sahabat-sahabat bisa melihat ya gayanya Reza Kribo itu tadi. Ya, naikin kaki kayak nggak menghargai orang. Ya mungkin mereka seperti itu di luaran sana. Makanya saya tadi sampai terbawa emosi. Akhirnya saya tendang. Ya. Mungkin ya mereka seperti itu juga ketika di luaran sana dengan orang-orang yang tidak berani melawan mereka atau orang-orang yang tidak mau memberikan hak mereka untuk dirampas oleh para preman itu. Kuncinya cuma satu, sahabat-sahabat semua. Yakin saja. Kalau kita keluar rumah berdoa, di dalam hati selalu zikir kolbu, insya Allah ketika ada preman yang berniat jahat terhadap kita, insya Allah Allah akan lunakkan hatinya dan dia tidak akan berbuat jahat terhadap kita. Makanya saya selalu senantiasa menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua agar amalkan zikir kolbu. Zikir kolbu itu sangat kuat sekali khasiatnya dan dahsyat sekali kekuatannya, sahabat-sahabat semua. Ya. Yang tadinya orang selalu ngomongin orang, iri, dengki, penyakit hati, insya Allah kalau istiqomah mengamalkan zikir kolbu, dia akan menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi keluarganya, bermanfaat bagi dirinya sendiri. Oke, buat sahabat-sahabat semua mungkin live-nya akan saya akhiri dulu. Dan untuk para sahabat yang hadir di channel Dang Rajo Official, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.